Namaku Intan. Aku adalah seorang mahasiswa di sebuah universitas di Bandung. Aku adalah salah satu orang yang sangat menantikan malam Jumat. Bukan untuk bersemedi atau melakukan ritual yang berbau goib, tapi untuk mendengarkan Radio Arda. Ya, program Nightmare Side. Aku tidak peduli dengan tagline "jangan dengerin sendirian", karena nyatanya aku tidak pernah mengalami kejadian-kejadian aneh setiap mendengarkan Nightmare Side itu sendirian. Itu hanya sekedar kata-kata untuk menakuti saja, pikirku. Hari itu aku lelah sekali karena tugas-tugas kuliahku yang begitu menumpuk. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Akhirnya aku bisa mendengarkan Nightmare yang sudah ku nanti selama seminggu. Ku nyalakan radio. 105,9 FM Ardan Radio, Ardan for all, here to connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata acaranya belum mulai. Dan selamat malam Jumat. Ketika mataku sudah mulai lelah menunggu, akhirnya acara pun dimulai. Namaku Iwan. Aku baru saja bekerja di sebuah pabrik. Ku dengarkan ceritanya sambil tidur-tiduran di kasurku. Bisa dibilang aku baru masuk kerja Ternyata 3 bulan. sekarang sedang menceritakan seseorang yang bertemu dengan hantu pocong. Tiba-tiba ada yang menumpuk. Ku dengarkan cerita dan akhirnya tanpa sadar aku sudah memejamkan mata. Joko, Hingga sebuah suara membangunkanku. Suara siapa tuh? Sebuah suara seperti orang sedang mendengkur. Apa mungkin ayahku yang sedang tidur lalu mendengkur dari kamar sebelah? Tapi setelah ku dengarkan dengan seksama, ternyata suara berat itu tidak jauh dariku. Ketika itu juga kubalikkan posisi badanku, menengok ke arah lemari yang ada di ujung kamar. Astaga! Terlihat sosok makhluk berwarna putih yang dibungkus kain sedang melihat ke arahku. Pocong! Aku ingin keluar, tapi pocong itu berada tepat di sebelah pintu. Aku hanya berteriak-teriak agar orang rumahku mendengar dan menolongku. Tolong! Tolong! Pocong! Pocong! Pocong itu tiba-tiba hilang. Aku pun bergegas berdiri dan tiba-tiba saja pocong itu sudah berada tepat di depanku dengan muka yang sangat menyeramkan, hitam kasar dan menatap kosong ke arahku. Dan pocong itu mulai membungkukkan badannya dan
dan wajahnya semakin dekat ke arahku. Aku berusaha mengatur nafasku. Ternyata itu hanya mimpi buruk. Aku langsung mematikan radio yang menyala di kamarku. Aku menjadi ketakutan. Tubuhku mengeluarkan keringat dingin. Aku haus sekali. Rasanya ingin segera minum. Aku keluar menuju dapur yang keadaannya gelap karena lampu dimatikan. Aku menuju saklar lampu dan begitu kunyalakan lampunya, kulihat sekilas ada bayangan putih melintas di atas meja makan. Tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Karena mungkin itu hanya imajinasiku saja. Karena aku baru saja bangun dari mimpi buruk. Aku membuka kulkas, mengambil botol air dan menuangkan ke dalam gelas yang tadi aku bawa. Dan ketika itu pula aku merasa dingin dari arah belakangku. Harusnya kan dingin berasal dari kulkas yang ada di depan. Sekali lagi aku tidak memperdulikannya. Sampai ketika aku menutup kulkas dan membalikkan tubuhku, mulai tercium bau-bau aneh. Seperti bau busuk yang menyeruak. Seperti bau bangkai. Aku mencoba mencari-cari sumber bau itu. Namun aku tidak menemukannya. Tiba-tiba 105,9 FM Ardan Radio, Ardan for all here to connect. dari kejauhan Kembali lagi di JT. ku dengar suara radioku menyala kembali. Dua cerita berbeda Kok radionya nyala sendiri? Radio di kamar yang sudah kumatikan itu terakhir. menyala sendiri dengan volume yang sangat kencang. Tapi sebelum masuk ke cerita terakhir, Buru-buru aku kembali ke kamar karena takut suaranya membangunkan yang lain. cerita Begitu sampai, aku langsung mencabut kabel dari radio yang menempel itu. Aneh, ini radio konslet deh kayaknya. Dan kulihat dari dalam kamarku seperti ada yang memainkan saklar lampu di dapur. Kini kulihat lampunya nyala lalu padam. Terus-menerus seperti itu. Aku pun berjalan keluar mendekati dapur. Lampu pun masih menyala lalu padam. Hingga ketika aku mendekati dapur, lampu tiba-tiba padam. Keadaan dapur kini menjadi gelap. Hampir tak terlihat apa-apa di sana. Hingga ketika aku nyalakan lampu, kulihat ada sosok pocong
Ya, pocong itu sangat mirip seperti pocong yang ada di mimpiku tadi. Dia berdiri tepat di depanku, tak jauh dari tempatku berdiri. Bau seperti bangkai busuk. Wajahnya sangat menyeramkan. Aku dapat melihat dengan jelas matanya yang kotor dan sangat kering. Aku terdiam beberapa saat. Badanku seperti mematung. Suaraku seperti tertahan. Dan aku tidak dapat berteriak sedikit pun. Suara geraman pocong itu seakan menggema menusuk di telingaku. Dan entah bagaimana kain kafan yang terikat di tubuh pocong itu perlahan-lahan mulai terbuka. Dan seluruh kain kafan itu terbuka. Jelas kulihat badannya dipenuhi dengan belatung yang keluar dari sekujur tubuhnya. Aku langsung terjatuh karena tidak kuat dengan bau dan apa yang kulihat itu. Aku menutup mataku hingga suara itu pun perlahan menghilang. Setelah cukup lama pocong tadi pun menghilang. Aku pun akhirnya dapat menggerakkan badanku. Aku mengetuk pintu kamar orang tuaku. Dengan wajah bingung, ibuku membukakan pintu dan aku menceritakan bahwa aku melihat hantu pocong. Ibuku mengecek seluruh bagian rumah, tapi makhluk itu sepertinya sudah pergi. Ibuku juga tidak percaya terhadap apa yang kulihat tadi. Katanya, mungkin itu hanya imajinasiku saja, karena aku yang kecapean. Keesokan harinya, aku bercerita pada temanku di kampus. Ia juga adalah salah satu pendengar Nightmare Side. Katanya, jika kita mendengarkan Nightmare Side sendirian, mereka, makhluk halus, juga akan ikut mendengarkan bersama kita. Karena mungkin mereka merasa terpanggil dengan nama-nama makhluk halus yang ada di cerita.